اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق بالعدم ثم الصلاة على مختلف القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والبريضين من عون ومن عدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أمر بقولنا منه ولا نعمه يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Dr. Helmi Yusuf, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita bertandang kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kembali kita berkumpul bersama-sama dalam mencari ridhonya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah agar Fatihah yang kita baca ini Allah sampaikan pahala untuk kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah muslimin dan muslimat dan orang-orang yang berjasa dalam pembangunan Masjid Al-Anwar ini. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca Fatihah untuk jamaah kita yang sedang sakit, Bapak Ustaz Abdul Ais, mudah-mudahan Allah secepatnya Allah sembuhkan penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita niat ikab dan tentu saja Pak Ustaz Helmi persilakan untuk memimpin pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah
salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bahan ingatan dari pembahasan kita minggu lalu, masih berkait dengan pertanggungjawaban para nabi di hari kiamat nanti, yang diantaranya Allah ambil sampelnya adalah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah mempertanyakan pada masa itu, apakah Isa memerintahkan kepada manusia, ya, apakah Isa memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan dirinya dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka atas pertanyaan yang Allah minta supaya dijawab, Nabi Musa menjawab dengan kata-kata subhanaka, satu jawaban yang menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Jadi dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran, apabila ada kata-kata subhana, itu pasti menunjukkan permasalahannya adalah permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat agung. Lalu Nabi Isa kenapa menjawab dengan subhanak? Karena ini terkait dengan kebesaran Allah dan juga terkait dengan keberadaan Allah sebagai Tuhan, dan ini bukan terjadi, ya, pada diri Nabi Isa dan bukan pada diri ibunya, ya. Jadi ini udah diberitahukan oleh Nabi Isa kepada kita semua bahwa Nabi Isa tidak pernah memerintahkan pada manusia, ya, untuk menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Nah, kemudian Nabi Isa melanjutkan bahwa tidak pantas, katanya, kalau saya melakukan hal yang sedemikian itu, ya. Dapat dipastikan Allah Maha mengetahui apa yang saya katakan, sementara saya sendiri tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali yang memang Allah telah ajarkan kepada saya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas-jelas Nabi Isa perintahkan adalah agar manusia itu menyembah Allah yang diakui oleh Nabi Isa sebagai Tuhan bagi dirinya dan juga Tuhan bagi manusia, ya. Nabi Isa katakan, ani'budullah rabbi wa rabbakum. Dari sini jelas pernyataan bahwa Nabi Isa punya Tuhan yang disuruhnya supaya menyembah kepadanya. Tuhannya adalah Allah. Tuhannya Allah itu juga adalah sebagai Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Nah, itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit biar nyambung.
ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah aku katakan kepada manusia kecuali yang engkau perintahkan kepada aku. Wa huwa, yaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum, agar mereka semua manusia menyembah kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa rabbakum, yaitu Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi bagi mereka. Raqiban, orang yang terus memantau. Amna'uhum mimma yaqulun, aku mencegah mereka dari apa yang mereka katakan. Ma dumtu fihim, selagi aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau telah mewafatkan aku, ya, qabadtani birraf'i ila sama, yaitu engkau menggenggam saya, mengangkat saya menuju ke langit. Kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah ya Allah, tidak ada yang lain selain engkau yang menjadi pengawas bagi mereka. Al-Hafiz, yaitu yang menjaga li'a'malihim, bagi amal-amal perbuatan mereka. Wa anta ala kulli syai'in, sedangkan engkau atas segala sesuatu. Sesuatunya apa? Min qauli lahum, yaitu ucapan aku kepada mereka. Wa qaulihim ba'di, dan ucapan mereka setelah keberangkatanku, kemangkatanku. Wa ghairi dalika, dan lain sebagainya. Syahidun, ya, engkau ya Allah sebagai saksi. Muttali'un, yang terus memantau. Alimum bihi, yang maha mengetahui. Hadirin yang kami hormati, atas pernyataan dan pertanyaan Allah, apakah Isa mengangkat dirinya dan ibunya sebagai Tuhan, maka jawaban yang berikutnya Nabi Isa mempertegas, ya, Nabi Isa mempertegas, saya tidak pernah mengatakan kecuali yang engkau perintahkan. Ya, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa, yaitu hendaknya mereka, yaitu manusia, menyembah kepada Allah. Yang Allah itu siapa? Yaitu Tuhannya Nabi Isa dan juga Tuhannya manusia. Ketika aku masih ada bersama mereka atas perintah ini, kata Nabi Isa, aku akan menjadi saksi bagi mereka, bagi manusia yang ada pada waktu itu, bahwa mereka adalah orang yang menyembah kepada Allah, ya, selagi aku bersama mereka. Nah, nanti setelah aku wafat, maka yang menjadi pengawas kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian, di sini jelas adanya pernyataan dari Nabi Isa bahwa dirinya itu menyembah Allah dan bertuhan kepada Allah. Nabi Isa mengaku demikian, ya. Maka tidak akan ada yang namanya Tuhan menyembah Tuhan. Tuh begitu, ya. Tidak akan ada Tuhan menyembah Tuhan jika seandainya Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan, gitu, ya. Kalau seandainya Nabi Isa menyembah Allah sebagai Tuhan, dapat dipastikan bahwa Isa bukanlah Tuhan. Berarti Isa adalah hamba. Ini kan logikanya seperti itu, ya. Nah, bagi mereka yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, mestinya menyadari akan pernyataan Nabi Isa itu sendiri, bahwa dirinya menyembah kepada Allah. Allah itu Tuhannya dan juga Tuhan semua manusia, ya. Kalau Nabi Isa sendiri menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya,
dan juga Tuhan manusia, maka logikanya Nabi Isa bukanlah Tuhan, gitu ya. Ini para bapak, kita ngajinya di sini nih ya, yang ngaji sama-sama orang Islam nih ya. Kalau nanti ada orang lain ya yang agamanya bukan agama Islam untuk kemudian mengakui bahwa Isa itu sebagai Tuhan, yang pertama itu urusan mereka. Tapi kita sampaikan juga kepada mereka melalui mimbar terhormat ini bahwa dalam kitab suci kita Isa tidak mengakui kalau dirinya ya meminta kepada semua manusia supaya menyembah dirinya atau menyembah ibunya atau mengangkat dirinya sebagai Tuhan ya, termasuk ibunya. Nabi Isa udah melepaskan diri tuh dari tuduhan kayak begitu ya. Kalau sekarang misalnya ada kelompok, ada agama yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, itu bukan kesalahan Nabi Isa ya. Nabi Isa tidak akan tidak akan melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya, bahwa dirinya mengaku sebagai Tuhan. Nih ya. Jadi udah dari sekarang nih udah dikasih tahu kepada kita, kalau seandainya Al-Qur'an ini sudah turun dari tahun ya 1443 tahun yang lalu, seharusnya ya orang-orang di luar Islam bisa membaca ayat ini untuk kemudian menyadari bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengakui dirinya, apalagi memerintahkan orang lain untuk kemudian menyembah dirinya, mengakui dirinya sebagai Tuhan, ibunya sebagai Tuhan, untuk kemudian orang lain menyembah kepada dirinya. Adapun hasil rapat lah bahasanya, konsili gereja di tahun 425 yang kemudian akhirnya Paus mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, yaitu adalah kerjaannya orang-orang penyembah berhala atau kaum paganisme ya. Dulunya agama itu, terutama agama Kristen ya, bagaimana supaya bisa nyebar di Eropa, yang pada waktu itu di Eropa masih menyembah berhala ya. Nah, supaya ada kecocokan antara penyembahan orang Kristen dengan penyembahan orang-orang Eropa yang paganisme pada waktu itu, maka gereja sepakat supaya mengangkat Nabi Isa Yesus sebagai Tuhan. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak lagi nyembah patung-patung ya, tetapi beralih nyembahnya kepada nyembah Nabi Isa. Maka diputuskanlah hasil konsili tersebut untuk mengangkat Isa dan melantiknya menjadi Tuhan, agar orang-orang Eropa khususnya pada waktu itu punya keyakinan yang mendekati keyakinan mereka yang tadinya menyembah patung, kemudian nanti beralih menyembah Nabi Isa yang mungkin lambang-lambangnya tidak terlalu jauh ya. Dulunya mungkin bentuknya patung segala macam, nah sekarang dibikin dalam bentuk ya salib, ada gambar orang yang disalib di situ, untuk kemudian kepada arah salib itulah mereka melakukan peribadatan. Nah, kalau ini merupakan ya pola penyembahan yang mereka lakukan, ini bukanlah apa yang diinginkan oleh Nabi Isa. Ini bukanlah yang didakwahkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa tetap mendakwahkan ajaran Islam, mendakwahkan Allah sebagai Tuhan. Tidak ada ya di dalam ajaran Nabi Isa itu mengajarkan selain itu. Kita ingat-ingat kembali bahwa Allah mengutus para nabi dan mengutus para rasul, itu tidak ada satupun yang mengajarkan penyembahan selain kepada Allah. Semua nabi ya, mulai dari Nabi Adam terus sampai nabi terakhir, itu semuanya mengajarkan ya agar manusia mengenal Allah, lalu kemudian menyembah kepada Allah
lalu kemudian bersyukur kepada Allah. Tidak ada satupun ya atas tuduhan orang kali misalnya bahwa Nabi Isa mengajarkan ajaran Kristen, bohong, nggak benar ya. Nabi Musa misalnya dianggap mengajarkan ajaran Yahudi, bohong. Nabi Musa mengajarkan Islam yang sesuai dengan masa saat Nabi Musa diutus ya, dengan syariatnya, dengan akidahnya. Kemudian Nabi Isa begitu juga mengajarkan ajaran Islam dengan akidah yang memang atau syariah yang memang juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Tetapi secara menyeluruh semua nabi akidahnya tetap satu, yaitu menyembah atau mengajarkan Allah sebagai Tuhan, mengajarkan proses penyembahan kepada Allah, kemudian mengajarkan proses bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya dengan benar. Kalau syariat itu bisa saja berubah ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi zamannya. Kalau kita bilang fikihnya begitu misalnya. Sebagai contoh, dulu orang itu sholat ya tidak 5 waktu seperti sekarang ya, paling banyak 2 waktu pada waktu itu, entah namanya apa, pokoknya sholat ya. Nah karena mereka pada waktu itu memang belum aktivitasnya seperti sekarang ini yang bepergian jauh ke sana kemari dengan kendaraan dan lain sebagainya, mereka lebih berada di kampungnya saja. Maka untuk ibadah itu ditetapkan oleh nabinya, setiap jam sekian ibadah, ini tempatnya, nggak boleh ibadah di tempat lain. Nah berbeda dengan umat Nabi Muhammad, aktivitasnya udah begitu luar biasa, bepergian jauh dengan kendaraan yang hebat begitu misalnya, sehingga pelaksanaan sholat dan ibadah itu bisa dikerjakan di mana saja. Dan memang salah satu kelebihan Nabi Muhammad adalah dijadikannya bumi untuk umat Nabi Muhammad sebagai masjid ya. Artinya apa? Di mana saja manusia dari umat Nabi Muhammad mau melaksanakan sholat dipersilahkan ya, di permukaan bumi ini silakan, karena Allah telah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad bumi ini tuh sebagai masjid. Jadi di mana saja kita mau sholat ya, di gunung, di laut, bahkan mungkin di bawah bumi ya, itu dipersilakan untuk melaksanakan sholat. Khusus untuk Nabi Muhammad, umat dulu nggak boleh begitu ya. Umat dulu ada tempat khusus yang ditempatkan dan ditetapkan oleh Nabi. Mencuci najis ya, dulu mencuci najis itu tidak ada mencuci tapi memotong ya. Kalau kayak saya punya sorban saya ini punya atau terkena najis, di mana ada najis potong di situ, nggak bisa dicuci ya. Urusan yang terkait dengan berkurban, bersedekah, berzakat itu tidak boleh dikonsumsi ya, serahkan kepada ya, kepada para nabinya. Nanti Nabi menetapkan dikumpulkan di satu tempat, nanti dari langit turun api yang membakar zakat, kurban, sedekah, infak itu sehingga menjadi hangus ya. Pertanda yang hangus itu diterima di sisi Allah ya, yang tidak berarti tidak diterima. Nah itu berbeda karena memang situasi dan zamannya mungkin seperti itu. Kalau sekarang kita berkorban, berinfak, bersedekah, nah itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu yang memang pantas untuk mendapatkannya begitu ya. Nah kesimpulannya, Nabi Isa tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan tuh ya. Kemudian bagaimana maunya Nabi Isa terhadap hamba-hambanya? In tu'adzibhum ay man qama 'alal kufri minhum fa innahum ibaduk. Jika engkau ya Allah ingin menyiksa mereka, siapa mereka? Ay man qama 'alal kufri minhum, yaitu orang yang melakukan kekufuran di antara manusia. Fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka-mereka itu adalah hambamu sendiri. Wa anta malikuhum, sedangkan engkau adalah rajanya.
tatasarrafu fihim kaifa syi'ta, ya, engkau boleh melakukan tindakan terhadap mereka sebagaimana atau bagaimana saja sekehendakmu. La i'tirada 'alaika, tidak akan ada yang membantah bagi dirimu. Wa in taghfir lahum, jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, ai liman amana minhum, yaitu bagi orang yang beriman kepada Allah di antara mereka, fa innaka antal aziz, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa, al-ghalib, yang mampu atau yang maha mengalahkan, yang mengatur ala amrihi atas segala urusannya, al-hakim, yang maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam segala ciptaannya. Ini doanya Nabi Isa nih, ya, permintaan Nabi Isa. Yang pertama, bagi mereka yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, ya, kata Nabi Isa, silahkan ya Allah, engkau mau menyiksanya, engkau yang menyiksa, engkau yang menjadi Tuhannya, dan mereka yang disiksa itu adalah hambamu juga. Jika kamu mau mengampuni terhadap orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengan demikian, kalau begitu pada jalurnya tetap pada jalurnya. Orang yang memang kafir, yaitu selalu Allah janjikan bahwa mereka akan disiksa. Orang yang beriman, maka kemungkinan besarnya Allah berkenan untuk memberikan ampunan bagi orang yang beriman tersebut. Nah, maka kalau seandainya ada di antara manusia, kembali kepada urusan di atas tadi, yaitu bahwa mereka mengingkari Allah untuk kemudian menjadikan Isa sebagai Tuhan, lalu kemudian pada akhirnya nanti di akhirat Allah menyiksa mereka. Emang dari sekarang juga udah Nabi Isa kasih tahu tuh seperti itu, ya. Nabi Isa udah ngasih tahu bahwa sangat memungkinkan Allah akan menyiksa mereka disebabkan mereka tidak mau menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada yang lain. Nah, ayat ini, ya, sesungguhnya menjadi pelajaran lah bagi kita, ya, pelajaran banget bagi kita, terutama bagi generasi kita, generasi anak-anak kita. Jangan sampai ada keyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya. Ini hati-hati kepada anak-anak kita, karena sekarang dakwah sekarang ini dari mereka udah begitu gencarnya, ya, melalui YouTube, melalui internet, melalui Google dan lain sebagainya. Wah, itu bisa jadi anak-anak muda mungkin lebih tertarik dengan dakwah-dakwah mereka dibandingkan dengan dakwah-dakwah kita, ya. Bagi mereka katanya dakwah Islam itu membosankan dan lain sebagainya. Maka kepada orang tua, kepada kita semua, tolong diperhatikan anak-anak kita, kepada siapa mereka bergaul, jangan sampai nanti akidahnya, ya, tertukar dengan akidah yang lain. Qala Allah berfirman, hada ayyaumul qiyamah, ini yaitu hari kiamat ini, yaumu yanfa'us sadiqina, hari di mana, ya, bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Fid dunya, di dunia, jujur di dunia, ka Isa, seperti Nabi Isa, sidquhum, yaitu akan kejujuran mereka. Li'annahu yaumul jaza, karena pada hari ini adalah hari pembalasan. Nah, hari kiamat ini kata Allah, disinilah manfaatnya kejujuran bagi mereka terhadap orang-orang yang jujur. Di mana, ya, manfaatnya Allah akan memberikan balasan atas kejujurannya itu dengan balasan yang baik. Maka Allah jelaskan apa balasannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi orang-orang yang jujur itu akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada,
mereka kekal abadi di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, bi taatihi, dengan cara mentaati Allah, wa radu anhu bi thawabihi, dan mereka hamba-hambanya yang jujur tadi redha juga kepada Allah dengan balasan pahalanya. Dalikal fauzul azim, yang demikian itu adanya pemberian surga bagi orang yang jujur tadi adalah keberuntungan yang nyata. Wala yanfa'ul kadhibin fid dunya sidquhum, dan tidak ada manfaat kejujuran bagi orang-orang yang dusta, ya, pendusta di dunia. Fihi, ya, di dunia tersebut, kal kufari, seperti orang-orang kafir, ya, lima yu'minuna inda ru'yatil adab, ketika mereka baru mau percaya ketika mereka sudah melihat adanya siksa, ya. Nah, hadirin sekalian, pada hari itu, yaitu hari kiamat, kejujuran, kebenaran itu baru ada kelihatan manfaatnya, ya. Dicontohkan orang yang jujur itu Nabi Isa, dan masih banyak lagi tentunya orang-orang yang lain. Nah, kejujuran ini yang nanti akan Allah balas dengan pemberian surga, ya. Di sini digambarkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mungkin karena ini ayat turunnya di kawasan bangsa Arab, ya, yang pada waktu itu mungkin padang pasir, panas, gersang. Kalau diceritain tentang sungai, kayaknya adem kali begitu tuh, enak jadinya dengernya, ya. Nah, kalau ayat ini turunnya di Cianjur, ya, ya mungkin kagak ada ininya kali itu, ya, kagak ada pengaruhnya gitu. Karena di Cianjur kan, air udah ngalir tiap hari, kawasan puncak lah sana tuh misalnya, ya, banyak sungai, banyak kali-kali dan lain sebagainya, sehingga udah terbiasa orang sono ngelihat sungai seperti itu. Tapi orang Arab yang mungkin pada waktu itu di kawasan Makkah dan Madinah memang tidak ada sungai, ketika dia mendengar adanya sungai, nah itu dianggap ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, satu yang sangat indah, sesuatu yang bisa menjadikan mereka adem gitu rasanya, ya, bagi mereka yang ada pada waktu itu. Tetapi bukan gara-gara situasi dan kondisi wilayah yang menjadikan kemudian ayat ini turun kayak begitu gitu, ya. Memang Allah, ya, menjadikan surga itu, ya, begitu bentuknya, ya, karena secara umum manusia, ya, itu akan terasa nyaman dan indah apabila, ya, di hadapannya itu ada air yang mengalir, ada gemercik air dan lain sebagainya, ada pemandangan yang indah. Itu merupakan tabiat semua manusia seperti itu. Sekalipun dia orang yang tinggal di pinggir kali dan pinggir sungai yang adem gitu, ketika dia cerita tentang sungai tetap aja menjadi enak juga. Ketika bercerita tentang indahnya taman di mana ada sungai mengalir, di situ tetap aja menjadi enak karena ini sudah menjadi tabiat manusia. Nah, gambaran kecil surga itu seperti yang mungkin ditangkap oleh gambaran manusia paling rendah, bahwa suasana indah, suasana segar ketika tempat tersebut mungkin digambarkan ada taman, kemudian ada sungai yang mengalirnya. Kira-kira itu gambaran yang paling rendah terhadap surga. Nah, untuk orang-orang kafir, kejujuran mereka tidak ada artinya karena kekafiran mereka, karena mereka bisa jadi baru menyadari akan kesalahan mereka ketika mereka nanti baru sudah melihat api neraka. Berapa banyak nanti ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar saja agar kami jadi orang soleh. Ngomongnya begitu. Kenapa? Karena pada waktu itu dia ngomong, saat itu dia udah ada di neraka, atau udah ngelihat betapa neraka begitu panasnya, begitu tidak enaknya, baru mereka pada ngomong, ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk kami mengerjakan yang dulu tak pernah kami kerjakan di dunia. Permasalahannya,
ya udah nggak ada proses balik lagi. Kesempatan begitu banyak di dunia ini Allah kasih, ya, tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu penting untuk kita menjadi orang baik, untuk kita menjadi orang soleh, untuk kita menjadi orang jujur. Dalam sabdanya Rasulullah pernah menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, wajib bagi kalian untuk jadi orang baik, jadi orang jujur, karena kejujuran itu nanti akan membawa kepada kebaikan, membawa kepada amal yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan bahwa kebaikan-kebaikan itu nanti akan membawa masuk ke dalam surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan manakala seseorang berlaku jujur serta menjaga kejujuran, maka di sisi Allah dia selalu akan ditetapkan dan dicatat sebagai orang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kazib, hati-hati kamu terhadap bohong, terhadap dusta. Fa innal kidba yahdi ilal fujur, karena yang namanya bohong akan membawa kepada tindakan buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan bahwa tindakan buruk itu, tindakan jahat itu akan membawa orangnya kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kidba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, seseorang selagi dia berdusta dan menjaga kedustaan tersebut, maka selama itu juga dia di sisi Allah akan dicatat sebagai orang yang berdusta. Kayak kita nih sekarang nih, kita berada di masjid. Ini selama kita berada di masjid, maka kita dianggap sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat. Karena tadi kita sholat maghrib sambil nunggu datangnya isya, kita duduk di masjid, baik dengan zikir maupun dengan taklim. Selama kita berada di sini, nilai kita sama setingkat dengan melaksanakan sholat. Itu begitu, ya. Oh, kan sholat itu kan ibadah yang sangat luar biasa sekali. Orang selagi dia jujur, berusaha untuk jujur, menjaga kejujuran, di sisi Allah dijaga dan ditetapkan sebagai orang yang jujur. Pembohong, ketika dia melakukan pembohongan dan terus melakukan pembohongan, maka di sisi Allah dia dianggap sebagai pembohong, walaupun udah enggak bohong lagi, ya, udah enggak bohong lagi, tapi karena udah kebiasaan bohong, jadi di sisi Allah dia dianggap sebagai pembohong. Itu jadinya begitu. Lillahi mulkus samawati wal ardi, milik Allah kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Khazainul matar wan nabat war rizki wa ghairiha, ya, perbendaharaan hujan, tumbuh-tumbuhan, rizki dan lain sebagainya. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di langit dan di bumi. Ata bima Allah katakan dengan mengungkapkan ma tu wa ma fihinna taghliban li ghairil aqil, karena menggeneralisasikan banyaknya sesuatu yang tidak berakal dibandingkan dengan yang berakal, ya. Jadi di langit, di bumi, apabila dibandingkan benda yang berakal dengan yang tidak berakal, itu lebih banyak yang tidak berakal, maka Allah menggunakan ma. Jadi Allah tidak bilang lillahi mulkus samawati wal ar wa man fihinna, enggak nyebutnya begitu, karena man itu bagi orang akil. Kalau ma itu li ghairi aqil namanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di antara kekuasaannya, wa minhu, di antara kekuasaannya, itsabatus shadiq, memberikan pahala kepada orang-orang yang jujur, wa ta'dzibul kadzib, dan menyiksa bagi orang-orang yang berdusta. Wa khassal aqla zatahu, dan Allah mengkhususkan sebutan berakal zatahu bagi dirinya. Falaisa 'alaiha biqadirin, maka atas sesuatu yang lainnya, atas pemberian pahala bagi orang yang jujur dan azab bagi orang yang pembohong, biqadirin, orang lain itu tidak mampu.
Hadirin sekalian, ayat ini ayat terakhir ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang berkuasa di langit dan di bumi serta yang ada di sekitarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Isa. Ya, bukan Isa, sekali lagi. Sehingga Allah ingin menutup ayat ini pada surah Al-Maidah, ya, ini dengan kata-kata Allah lah yang berkuasa. Di antara kuasa Allah nanti akan menyiksa orang yang pendusta dan akan memberi pahala atau masukkan ke surga bagi orang yang jujur. Nah, untuk itu apa kira-kira maknanya? Berlaku baiklah, berlaku jujurlah, lalu kemudian beribadahlah kepada Allah, bukan kepada yang lain, karena pemilik langit dan bumi Allah gitu, bukannya yang lain. Termasuk mungkin kepada tuduhan kepada Nabi Isa bahwa dia dianggap sebagai Tuhan, bukan Nabi Isa, begitu ya. Kemudian pada ayat Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu, ya. Kekuasaan Allah ini yang kemudian akhirnya menjadikan segala sesuatu yang menetapkan adalah Allah, ya, bukan yang lainnya. Kalau yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua yang ngatur adalah Allah. Jadi dengan demikian maka segala kejadian, segala peristiwa, segala sesuatu yang menimpa pada diri kita atau yang Allah berikan kepada diri kita, apakah yang enak ataupun yang tidak enak, itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sebagai raja dan pemilik daripada langit dan bumi. Kalau yang namanya pemilik kan berarti dia yang ngatur, ya kan? Kalau pemilik berarti kan dia yang merawat, dia yang menjaga, dia yang menetapkan. Begini-begininya itu aturan-aturannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pada akhirnya kita sadar bahwa Allah adalah pemilik atau raja bagi yang ada di langit dan yang di bumi, maka seharusnya kita sebagai hambanya harus mengakui bahwa Allah itu pemilik raja tersebut, pemilik langit dan bumi tersebut. Bentuk daripada pengakuan kita kepada Allah sebagai raja pemilik langit dan bumi adalah tidak ada lain dengan menjadikan Allah sebagai Tuhan, lalu kemudian mengadakan proses penyembahan yang sesungguhnya. Bagaimana proses penyembahan yang sesungguhnya? Itulah yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, termasuk yang didakwahkan Nabi Isa alaihi salam pada khususnya, dan juga para nabi dan rasul pada umumnya. Karena tidak ada satupun, sekali lagi ya, para nabi dan rasul yang mendakwahkan selain penyembahan kepada Allah, tidak ada satupun, ya. Semua nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk memperkenalkan kepada manusia bahwa Allah itu adalah Tuhan, ya, dan kepadanya manusia harus mengadakan penyembahan dan kemudian bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Ini yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian ketika Allah berkata wa ma fihinna, di sini dikatakan bahwa yang general, yang berlaku umum di bumi ini adalah banyakkan makhluk yang tidak berakal. Batu, gunung, laut, itu kalau dibandingkan dengan manusia yang berakal, itu lebih banyak yang tidak berakalnya dibandingkan dengan yang berakalnya. Alhamdulillah, hari ini kita menyelesaikan surah Al-Maidah, ya. Seingat saya, disesuai dengan catatan, kita membaca surah Al-Maidah dari tanggal 21 Januari 2019. Mungkin ada yang berbeda kali, seingat saya, catatan saya 21 Januari 2019. Cuman surah Al-Maidah doang tuh, ya. Kalau ustadz yang lain mungkin udah hatam berapa kali nih kali kitabnya, ya. Udah banyak itu, ya. Nah, ini karena memang tafsir penjelasannya harus banyak dan lain sebagainya, ya, maka pembahasannya jadi meluas begitu. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan pahala dan manfaat bagi diri kita di dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, sur'atal mamat muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Waftah qulubana wa quluba mutal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Helmi Yusuf dan kepada seluruh jamaah Masjidil Anwar. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.